Namo Saindaya, Namo Buddhaya. Sahabat terkasih, seringkali kita mendengar pernyataan bahwa sebab dari penderitaan adalah keinginan. Keinginan yang seperti apakah yang membuat kita menderita? Dalam 4 kesunyatan mulia dikatakan bahwa hidup itu adalah dukkha. Seringkali orang itu menerjemahkan kata dukkha ini secara sempit, yaitu penderitaan. Sebenarnya dukkha itu sendiri itu bukan penderitaan, tetapi ada sukha dan dukkha. Ada enak, ada tidak enak. Ada menyenangkan, ada tidak menyenangkan. Ada nyaman, ada ketidaknyamanan. Lalu, kenapa bisa diterjemahkan sebagai penderitaan? Karena manusia pada umumnya ketika mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia, ketika mengalami ketidaknyamanan, ketidakkebahagiaan, mereka selalu mempermasalahkannya. Menganggap bahwa dunia ini tidak adil, kenapa harus dia, kenapa begini dan begitu. Tetapi ketika mendapatkan yang enak, mereka lupa kalau itu juga merupakan bagian dari kehidupan. Sehingga kenapa Buddha selalu mengajarkan kepada para siswa untuk bisa memahami penderitaan itu sendiri. Dan dikatakan juga di kesunyatan mulia yang kedua bahwa sumber dari penderitaan itu adalah keinginan. Keinginan yang seperti apa sih yang membuat kita menderita? Kita tahu bahwa keinginan itu, atau yang kedua, kesunyatan mulia kedua itu adalah tanha, keinginan. Tanha ada 3 macam. Yang pertama, kama tanha. Yang kedua, bawa tanha. Yang ketiga, wibawa tanha. Kama tanha. Apa sih kama tanha itu? Kama tanha adalah keinginan untuk memenuhi nafsu indera kita. Pengennya lihat yang cantik-cantik, pengennya dengar yang enak didengar, pengennya merasakan makanan enak, dan sebagainya. Lalu bawa tanha, keinginan yang kedua, yaitu keinginan akan eksistensi. Selama ini, bawa tanha selalu diterjemahkan sebagai keinginan untuk terlahir kembali. Menurut saya itu terjemahan yang cukup keliru. Bawa tanha itu adalah keinginan untuk mengadakan apa? Mengadakan apa yang ada di pikiran kita, mengadakan apa yang ada sesuai dengan harapan kita. Lalu yang ketiga, wibawa tanha. Apa sih wibawa tanha itu? Saya masih ingat ketika sekolah dulu, wibawa tanha itu selalu diterjemahkan sebagai keinginan untuk mengakhiri hidup. Seolah-olah itu keinginan untuk bunuh diri. Tidak. Wibawa tanha adalah keinginan akan non-eksistensi. Yang seperti apa? Ketika kita mengharapkan sesuatu, ternyata yang ada adalah yang lain. Nah, yang ada ini yang tidak sesuai dengan harapan kita ingin kita singkirkan. Ini adalah wibawa tanha. Ketiga keinginan ini, di mana yang menimbulkan masalah? Yang menimbulkan masalah adalah ketika keinginan kedua ini, wibawa tanha. Bawa tanha. Ketika bawa tanha tidak terwujud, maka akan muncul wibawa tanha. Misalnya, kita mengharapkan sesuatu, katakanlah ingin mendengar suara yang indah, ingin mendengarkan suara yang merdu. Keinginan ini baru ada di pikiran kita. Kita ingin mewujudkannya. Kita ingin ada suara yang indah, suara yang merdu. Ini adalah bawah tanha. Keinginan untuk mewujudkan. Tetapi pada kenyataannya, ternyata suaranya sangat berisik. Adanya suara teriakan.
orang teriak sana, teriak sini. Akhirnya membuat kita pusing. Kita nggak mau mendengar suara ini. Ini adalah wibawa tanha. Ketika kita tidak bisa mensinkronkan isi kepala kita dengan kenyataan ada ini, maka di sanalah muncul penderitaan. Nah, di sini juga bagaimana yang kita lihat ini, moha, loba dan dosa bekerja. Moha selalu kita terjemahkan sebagai delusi. Delusi itu yang seperti apa? Yang masih diisi kepala kita. Loba itu apa? Loba itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahwa tanha ini. Dosa. Menyingkirkan, penolakan. Yaitu wibawa tanha. Nah, kita lihat bagaimana moha, loba, dan dosa ini bekerja pada diri kita dalam hal keinginan ini. Ternyata kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha ini adalah perwujudan dari 3 akar kekotoran batin ini. Maka kita di sini bisa melihat bahwa bagaimana keinginan membuat kita menderita. Kama tanha yang masih dalam isi kepala, bawa tanha yang ingin mewujudkannya, ketika tidak terwujud adanya yang hal lain, kita menolak. Inilah yang dikatakan sebagai keinginan menyebabkan penderitaan. Keinginan bisa menjadi penderitaan ketika apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana masih hidup dalam delusi. Ketika delusinya kuat, maka akan muncul loba dan dosa. Maka di sini kita ketahui bahwa sangat penting bagi kita untuk belajar untuk menerima. Dan itu bisa kita lakukan melalui pengembangan perhatian penuh di sini dan saat ini. Ketika kita bisa hidup penuh perhatian, kita akan bisa belajar bagaimana mensinkronkan isi kepala dengan kenyataan yang ada. Di saat kita bisa mampu mensinkronkan isi kepala dengan kenyataan yang ada, akan timbul penerimaan, maka segala sesuatu akan bisa tetap baik-baik saja meskipun dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Maka di sini, sahabat terkasih, ini bagaimana kita memahami keinginan itu dan bagaimana kita memahami hidup sepenuhnya di sini dan saat ini, sehingga kita bisa menimbulkan penerimaan dan mengurangi penderitaan. Terima kasih.